Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ukuran yang kita pakai, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 24. Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Injil Markus menampilkan perumpamaan tentang pelita. Yesus menyampaikan perumpamaan dengan pelita sebab dulu saat Yesus hidup dan mulai berkarya belum ada listrik sebagai alat penerang, khususnya di malam hari. Orang memakai lampu pelita. Sampai saat ini ada juga daerah tertentu di Indonesia yang memakai lampu pelita sebagai penerang rumah di malam hari. Lampu pelita biasanya memiliki wadah atau tempat yang berisi minyak serta sumbu. Lampu pelita atau disingkat jadi pelita dipakai oleh Yesus untuk mengajar manusia. Pelita biasanya diletakkan di tempat terbuka supaya bisa menerangi segala sesuatu. Dengan bantuan pelita, perilaku semua manusia bisa dilihat. Karena perilaku semua manusia bisa dilihat, maka peluang bagi manusia berbuat jahat sangat kecil. Manusia biasanya malu bila perbuatan jahat yang dilakukannya dilihat dan diketahui orang. Dengan kata lain, keberadaan pelita dalam rumah mampu mencegah manusia berbuat jahat. Pelita menjadi lambang kehadiran Allah. Saudara-saudari terkasih, selain berbicara tentang pelita, Yesus juga berbicara tentang ukuran atau takaran. Yesus berkata, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Arti dari perumpamaan tentang ukuran ini adalah bahwa kita akan menerima seperti apa yang kita berikan. Mirip dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Bila kita memberi sedikit kepada orang yang sedang kesusahan dan mengalami kesulitan, maka saat sedang kesusahan dan mengalami kesulitan, kita juga akan menerima sedikit dari orang lain. Sebaliknya, jika kita memberi banyak saat orang lain sedang kesusahan dan mengalami kesulitan, maka saat sedang kesusahan dan kesulitan, kita juga akan menerima banyak dari orang lain. Kita akan terima sesuai dengan yang kita berikan. Saudara-saudari terkasih, kita semua mengharapkan hal-hal yang baik dari orang lain. Tetapi kita terkadang tidak menyadari bahwa kita akan menerima hal-hal yang baik bila kita juga selalu berusaha memberi hal-hal yang baik kepada orang lain. Misalnya, pengalaman Ibu Maria. Ibu Maria termasuk keluarga yang sederhana. Suaminya bekerja sebagai petani. Hasil dari pertanian mereka tidak banyak, cukup
untuk mereka makan bersama dengan 2 orang anak mereka. Tetapi yang menarik, Ibu Maria tidak pelit. Ibu Maria rajin menolong tetangganya yang membutuhkan bantuan mereka. Awalnya, sikap Ibu Maria tidak disukai oleh suaminya. "Bu, kenapa sih Ibu mau membantu orang lain yang kekurangan? Kita sendiri saja hidup dalam kekurangan. Apakah Ibu mau kita dan anak-anak kita mati kelaparan?" kata suami Ibu Maria dengan nada marah dan kesal. Wajar suami Ibu Maria marah dan kesal, sebab kedua anak mereka sudah sekolah. Biaya sekolah anak-anak naik dari tahun ke tahun. Ditambah lagi kondisi COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang. Suaminya khawatir bahwa kedua anak mereka tidak bisa sekolah. Saudara-saudari terkasih, Ibu Maria paham kekhawatiran suaminya. Namun, Ibu Maria memiliki pengalaman dalam memberi. Sejak kecil, Ibu Maria diajarkan orang tuanya untuk menolong sesama yang kekurangan. Dan kebiasaan menolong orang lain ini terbawa sampai Ibu Maria menikah dan mempunyai anak. Ibu Maria tidak khawatir bahwa keluarganya akan kekurangan, sebab Ibu Maria percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah tidur. Keyakinan Ibu Maria akan pertolongan Allah coba ditularkan kepada suami dan anak-anaknya. Meskipun kenyataannya suami Ibu Maria tidak percaya begitu saja. Sampai suatu ketika suami Ibu Maria menderita sakit. Sakit yang diderita suaminya sangat parah. Bahkan suami Ibu Maria tidak bisa bekerja selama 1 bulan. Saat tidak bekerja, tentu saja penghasilan untuk keluarga juga tidak ada. Saat suami Ibu Maria tidak bekerja, tetangganya datang menolong Ibu Maria dan keluarganya. Tetangga Ibu Maria tidak hanya membantu keperluan rumah tangga, tetapi biaya sekolah kedua anak Ibu Maria. Suami dari Maria pun sadar bahwa menolong sesama sama dengan menolong diri sendiri. Apakah selama ini aku sudah memberi dan menolong orang lain seperti aku memberi dan menolong untuk diriku sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami agar kami menolong dan memberi kepada orang lain seperti kami melakukannya untuk diri kami sendiri. Sebab ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kami. Semoga kami selalu belajar untuk memberi yang terbaik. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.